kada wajib, kada wajib. Karena di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, beliau pun pernah meminum air susu dan tidak ada setelahnya itu berkumur-kumur, tidak ada berwudu, dan langsung beliau itu sembahyang. Jadi ada dua hadis. Hadis yang pertama beliau berkumur-kumur, kemudian baru sembahyang. Yang kedua beliau tidak berkumur-kumur dan tidak berwudu, langsung sembahyang. Nah, jadi para ulama-ulama kita, mereka mengambil dan menggali satu hukum dari dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika setelah minum air susu itu tidak ada diwajibkan untuk berkumur-kumur dan tidak ada diwajibkan untuk berwudu, tapi sunnah kita itu berkumur-kumur. Kemudian di dalam hadis ini pula dapat kita gali satu hukum, apabila kita minum apa aja yang ada mempunyai rasa, air kopi, kemudian sirup, susu dan sebagainya, maka setelah kita minum, kita sunnah untuk berkumur-kumur supaya jangan ada terasa air susu ketika kita sholat, supaya jangan terasa banyu kopi ketika kita sholat, jangan terasa air sirup ketika kita sholat. Maka seperti itu pula apabila kita sebelum sembahyang itu berokok, namanya kita berokok itu kan ada kerasaan tuh, ada kerasaan. Maka sunnah sebelum sembahyang kita itu berkumur-kumur. Kalau nya kada berkumur-kumur bang, kada apa-apa juga, karena itu hanya rasa, tidak ada kita meneguk zat bendanya itu kada ada. Nah kecuali sebelum sembahyang banyu susu itu masih dimuntung, pas Allahu Akbar hanyar diteguknya, nah itu batal, itu batal. Atau ketika berokok masih ada asapnya dimuntung, lalu langsungnya Allahu Akbar, lalu tertaguk asapnya di situ. Nah berarti ada zat ainnya, ada zat ainnya. Mungkin lahiriahnya, zahirnya ketika kita mengisap rokok itu hanya asapnya aja, padahal nikotinnya itu ada. Nikotin bila kita hirup baik dengan melalui hidung sebagainya, nah itu pasti ada nikotinnya. Nah tapi kalau kita sudah menghilangkan semua asap-asap rokok, nah itu hanya rasanya aja, tapi zatnya itu kada ada lagi. Kita minum kopi, ibah minum kopi kada lawas orang komat dan kita kada berkumur-kumur, kemudian waktu kita sholat ternyata ada kita merasa kopi di tenggorokan kita, itu hanya rasa bekasnya aja, tapi zatnya itu kada ada lagi. Nah sama Nabi minum susu ini, beliau ada berkumur-kumur, tapi satu hadis riwayat Sayyidina Anas beliau tidak berkumur-kumur. Nah. Kemudian Nabi qala haddatsana Abu Taubah Ar-Rabi' ibnu Nafi' qala haddatsana Ibnu Mubarak an Muhammad ibni Ishaq qala haddatsani Shadaqah ibnu Yasar an Aqil bin Jabir an Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni fi ghazwati Dzatir Riqa fa asaba rajulun imra'ata rajulin minal musyrikin fa halafa alla antahi hatta uhriqa daman fi ashabi Muhammad fa kharaja yatba'u atharan nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzilan fa qala man rajulun yaklauna fandudiba rajulun minal muhajirin wa rajulun minal ansar fa qala kuna bi fami sya'bi qala falamma kharaja ar-rajulani ila fami sya'bi ittaja'al muhajiru wa qama al-ansar yusalli wa atar rajul falamma ra'a syakhsahu arafa annahu rabi'atun lil qaum faramahu bisahmin fawada'ahu fihi fanazza'ahu hatta ramahu bi thalathati ashumin thumma raka'a wa sajada thumma intabaha sahibuhu falamma arafa annahum qad nadaru bihi haraba falamma ra'al muhajiru ma bil ansar min ad-dima qala subhanallah ala ambahtani awwala ma rama qala kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibbu an aqta'aha. Riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an,
Kata beliau, kami pernah keluar bersama Nabi ketika peperangan Dzatir Riqa. Jadi sebanyak sejarah mengatakan bahwa peperangan di masa Nabi itu hampir melebihi daripada 50 kali peperangan, dan Nabi ikut perang kurang lebih sekitar 27 kali peperangan. Sisanya Nabi menyuruh panglima-panglima perang seperti mana Sidina Ali, Khalid bin Walid dan sebagainya. Nah, lalu kata Sidina Jabir, kami pernah ikut bersama Nabi di peperangan Dzatur Riqa. Lalu ada satu sahabat ketika itu dia ada membunuh seorang perempuan tidak sengaja. Biasanya kan peperangan-peperangan itu yang dibunuh itu hanya laki-laki, dan itu orangnya harus dewasa, dan itu sudah ada perjanjian, yang mana-mana perempuan, nah itu terpelihara darahnya, kemudian hanya sifatnya ditawan aja. Anak-anak laki-laki ataupun anak perempuan, nah itu sifatnya hanya ditawan aja, kada boleh dibunuh. Nah, kebetulan ada sahabat yang beliau itu tidak ada sengaja terbunuh seorang perempuan dari kaum musyrikin. Lalu suami dari kaum musyrik ini dia bersumpah tidak mau menghentikan peperangan sampai mencari siapa di antara sahabat Nabi pembunuhnya, mencari siapa yang membunuh istrinya. Lalu laki-laki musyrik ini dia itu keluar mencari kemana Nabi ini tulak, pasti ada diikuti bubuhan sahabat-sahabat nang lainnya. Nah, kebetulan Nabi itu ada singgah di satu tempat. Lalu kata Nabi, siapa di antara kalian yang menjaga kami? Kebiasaan kalau nyak perang itu sebagian sahabat ada nang istirahat, ada yang berjaga. Imbas sudah beberapa waktu nang istirahat ini bangun, kemudian yang berjaga ini istirahat. Kemudian sama pula ketika ada waktu sembahyang sudah tiba, umpama zuhur atau asar, itu bergantian gitu, bergantian. Jadi yang satu kelompok itu menjaga musuh, satu kelompoknya itu sembahyang. Setelah sembahyang maka bergantian, yang kelompok nang berjaga sembahyang, yang dulunya sembahyang mereka itu ganti untuk berjaga menghadap musuh. Nah, lalu di antara orang-orang muhajirin mereka menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping itu pula ada kaum Ansar. Jadi ada orang muhajirin dan ada kaum Ansar. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami berjaga untuk menjaga sahabat-sahabat yang lainnya di permukaan wilayah, untuk menjaga musuh supaya jangan sampai masuk ke wilayah kita. Nah, ketika mereka itu keluar berjaga di permukaan wilayah, maka sebagian kaum muhajirin ada yang berbaring kemudian tertidur. Seorang laki-laki dari kaum Ansar, beliau itu sembahyang, jadi berjaga sambil sembahyang. Nah, kebiasaan ini dimaafkan kalau pandangan matanya itu lurus ke muka. Biasanya kalau kita sembahyang itu disunatkan pandangan mata kita tuh ke tempat sujud, tapi ketika sembahyang menghadap untuk perang itu dibolehkan untuk memandang ke muka. Nah, lalu sebahagian tidur, kemudian ada seorang laki-laki yang dia ini sembahyang. Nah, ketika sembahyang lalu dilihatlah oleh kaum musyrikin, lalu dipanahnya nang sembahyang tadi. Nah, ketika dipanah maka tetap aja orang Ansar ini melakukan sembahyang kada bebatal,
sampai 3 busur panah menancap ke badan beliau. Ruku kemudian sujud. Ketika sudah sujud beliau bangun, lalu sebagian sahabat-sahabat yang tertidur tadi baru bangun. Nah, ketika sudah selesai sembahyang kaum Ansar tadi, lalu kata kaum Muhajirin mengatakan kepada Ansar, wahai kawan, kenapa pian ini kada membangunkan kami? Pian ini tetap sembahyang. Diucapkanlah dengan kalimat subhanallah. Kenapa ada kalimat subhanallah? Karena kaum Ansar ini ketika dia itu sembahyang, ada 3 busur panah menancap ke badannya, beliau tetap sembahyang, kada batal. Dan ini kan termasuk luar biasa, sesuatu yang luar biasa yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita dengar, itu patut kita mengucapkan subhanallah. Umpama kita ada rekreasi kemana, ke Tangkisung, ke Batakan kah, ke pantai apakah, bila kita ada melihat sesuatu yang indah menurut pandangan mata kita, maka kita sunnah mengucapkan subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Tapi kebiasaan kita kalau kita rekreasi ke pantai mana aja, melihat pemandangan yang sangat indah, kemudian air terjunnya luar biasa, lalu kita tak umak di situ, umak lah. Nah, lalu tinggal mengambil HP aja kita tuh, tinggal selfie aja tuh, tak umak kita karena pemandangannya itu luar biasa. Kada ingat siapa yang menciptakan. Seharusnya kita mengucapkan subhanallah, masya Allah. Nah, seperti itu pula ketika Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit sampai mustawa Sidratil Muntaha, arasnya, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan sesuatu yang luar biasa tuh, yang Allah berikan keistimewaan kepada Nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ketika kita mendengar dan melihat di dalam beberapa literatur hadis, maka kita harus mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Ini sesuatu yang maha agung, yang luar biasa. Allah Ta'ala memberikan kenikmatan, keistimewaan kepada nabi kita sampai lah menembus 7 lapis langit. Bahkan malaikat Jibril pun dibawahi oleh Nabi kita, wahai malaikat Jibril, kawan ni ulun sampai ke atas. Lalu kata malaikat Jibril, ulun sampai 7 lapis langit saja, amunnya ulun naik sama sampian, ulun ini bisa terbakar. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa, maka patutlah diucapkan dengan kalimat subhanalladzi asra. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha mulia Allah yang telah menjalankan hambanya. Nah, sama di sini lah, orang Ansar ini sembahyang sekalipun 3 busur panah menancap di badannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Diucapkanlah oleh kaum Muhajirin tadi. Ala ambahtani awwala ma rama. Wahai kaum Ansar, kenapa pian ini kada membanguni kami? Seharusnya pian membanguni kami agar supaya kami ini melawan orang-orang musyrik. Lalu kata beliau, kuntu fi suratin akra'uha falam uhibba an aqta'aha. Aku ini ketika salat masih membaca 1 surah, yaitu di dalam hadis ini surahnya surah Al-Kahfi. Ayo sembahyang yang dibaca surahnya itu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini beberapa lembar tuh, pokoknya antara juz 15 ke 16, hampir-hampir setengah jaman juga kita membaca surah Al-Kahfi itu. Dan ini kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi waktu malam Jumat ataupun siang Jumat. Apabila kita terus-menerus membaca surah Al-Kahfi, faedahnya yang pertama, kita terpelihara daripada fitnah Dajjal. Kemudian yang kedua, kita diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, kalaunya bagi orang yang kasyaf, yang memiliki panca indram ke-6, mereka melihat rumah kita itu bercahaya, dan cahaya itu sampai menjulang ke Baitullah. Menjulang ke Baitullah itu bagi orang yang selalu membaca surah Al-Kahfi.
Nah, jadi Sidin ini sembahyang itu dengan membaca surah Al-Kahfi. Falam uhibba an aqta'aha, dan aku tidak suka untuk menghentikan salat hanya dengan 3 busur panah ini. Nah, berarti orang ini khusyuknya luar biasa tuh. Khusyuknya luar biasa. Padahal kan ini kan dalam keadaan ada uzur, ada darurat, boleh berbatal. Sidin kada mau batal. Saking khusyuknya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi kita ketika dalam keadaan perang menghadapi musuh, bila sudah masuk waktu sembahyang, beliau suruh sahabat sembahyang. Beliau suruh sahabat sembahyang. Kada pernah Nabi kita itu menyuruh kena sembahyang. Kada pernah. Jelas perang itu berkecamuk, langsung berhadapan dengan orang kafir, Nabi kita menyuruh tetap dengan sahabat itu sembahyang. Nah, tapi dimaafkan ketika perang itu ada gerakan-gerakan yang banyak. Jadi kada pernah Nabi kita menyuruh kena sembahyang, kena atau di luar waktu. Kada pernah Nabi kita itu melambat-lambatkan dari segi sembahyang. Bahkan ketika di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan, apabila kita beelang kepada orang garing, entah di rumah sakit, entah di rumah dan sebagainya, bilanya sudah masuk waktu sembahyang, maka kita anjurkan kepada keluarga kita nang garing itu supaya sembahyang barang menghormati waktu. Umpama Sidin ini ada benajis, nah kada memungkinkan ketika itu sembahyang, tetap kita anjurkan pian ini sembahyang ya, karena ini sudah masuk waktu, biar menghormati waktu. Karena punya sudah sehat hanya diqadha, atau kurang syaratnya kada menghadap kiblat atau kada menutup aurat dengan sempurna, tetap dianjurkan untuk sembahyang menghormati waktu. Apabila kita yang sehat ini lalu baelang kepada orang nang garing, orang garing itu hendak sembahyang, lalu ujar kita, kaina jagin Pak Ajai, Bu Ajai pian sembahyang, apang pian pina-pina kelapahan pian pina garing banar, kaina jagin sembahyang. Nah, waktu kita mengucapkan kaina jagin pian sembahyang, kita itu disebutkan dalam kitab termasuk ahmak, orang yang sangat bodoh, karena seakan-akan kita tahu ajal orang tuh masih lama, dan kita termasuk berdosa, tuh dosa besar kalau kita menyuruh orang itu kaina pian sembahyang, karena pian ini garing, kaina jagin pian sembahyang. Tapi hendaklah kita menyuruh orang itu sembahyang aja pian, sekalipun dengan menghormati waktu. Nah, seperti mana Nabi kita ketika berkecamuk peperangan, beliau menyuruh para sahabat-sahabatnya untuk tetap sembahyang, kada pernah kena. Wa bihi qala haddatsana Syad bin Fayyad qala haddatsana Hisham ad-Dastawai wa an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawaddaun. Ada beberapa sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menunggu-nunggu waktu salat Isya. Menunggu-nunggu waktu salat Isya. Sampai-sampai menunggu waktu salat Isya ini, kepala mereka tertunduk. Ujar kita tuh guring. Nunggu-nunggu salat lalu taguring. Nah, ketika itu lalu adzan berkumandang, kemudian qomat, summa yusallun, mereka itu sembahyang, wala yatawaddaun, dan tidak ada melakukan wudu. Nah, tidak ada melakukan wudu. Nah, maka tidur mereka ini tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidur mereka dalam keadaan duduk. Kalau tidur yang membatalkan wudhu itu tidur dalam keadaan berabah, bila kita guring berabah, betilantang, nah itu biar takalap itu 3 detik takalap,
tapi berabah batal wudu kita. Punya mengaruh bangir, nah itu maginnya. Pokoknya bilanya berabah beti lantang kah beti harap kah amunya taguring batal wudunya. Kalaunya sahabat di dalam hadis ini beliau berduduk, bukan sahabat itu duduk. Jadi yang tertunduk itu kepala ada. Nah, umpama kita mendengarkan pengajian, kita belujur kalapahan waktu siang banyak gawian, lalu taguring, tapi duduk dan dua pipi pantatnya itu kada bergeser, duduk. Biar mengaruh. Ayo berduduk asal dua pipi pantatnya kada bergeser, kada batal wudunya. Tapi apabila sudah tak angkat, nah atau tak hereng nangka ini atau tak jungkang, itu batal sudah wudunya, batal. Nah jadi harus tetap dua pipi pantatnya itu di lantai, itu kada batal wudunya. Nah ini khusus bila berduduk lah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu wa yanamu wa yanfukhu thumma yaqumu fayusalli wa la yatawadda faqultu lahu sallaita wa lam tatawadda wa qad nimta faqala innamal wudu ala man nama muttaji'an zada Utsman wa Hannan fa innahu idza ittaja'a istarkhat mafasiluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setelah sembahyang lalu beliau itu ada tidur, nah, tapi tidurnya dalam keadaan duduk. Wayam fuhu, kemudian beliau ada mengeluarkan suara ketika tidur. Nah, berarti di situ ada mengaruh sedikit. Nah, setelah itu beliau berdiri lagi untuk sembahyang dan kada baudu. Faqultu lahu, kata Abdullah bin Abbas, wahai Rasulullah, pian sembahyangkah? Maka pian kada berwudu, maka pian tadi guring. Lalu kata Nabi kita, sabda beliau, innamal wudu ala man nama muttaji'an. Kewajiban berwudu itu terhadap orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Nah jadi kalau sudah berbaring, apakah berbaring miring sebelah kanan, miring sebelah kiri, atau beti lantang ataupun beti harap, bilanya guring batal. An Syaqiq qala Abdullah kunna la natawaddau min mawti'in wa la nakufu sya'ran wa la thawban. Riwayat daripada Syaqiq, beliau berkata, qala Abdullah, kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, kunna la natawaddau min mawti'in wa la nakufu sya'ran wa la thawban. Kami ketika ada menginjak satu kotoran najis, kami ini tidak melakukan wudu, tapi babasuh juga batis. Wala naqufu sya'ran, dan kami ketika sembahyang tidak mengikat rambut kami, wala thauban, dan tidak melipat pakaian kami. Di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ini cerita ketika beliau di tengah jalan ada terjajak kotoran, ya, terjajak kotoran. Maka kotoran ini najis. Apabila terjajak oleh kita, berarti batis kita itu najis. Tapi apakah kita harus berwudu? Kada perlu berwudu. Yang perlu kita lakukan basuh batis kita, karena pembatal wudu itu hanya 4 saja. Keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan kita, kemudian yang kedua hilang akal kita dengan sebab tidur, gila, mabuk, pingsan,
Yang ketiga, tersentuhnya kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Itu aja. Bilanya misalnya kita ada kena kamih anak di batis kita, cukup dibasuh, kada perlu kita berwudu karena kada batal. Ada terjejak tahi cacak, apakah kita harus berwudu? Kada, cukup kita membasuh kaki kita aja. Wala naqufu sya'ran. Nah, maka di dalam hadis ini dari madhab kita Asy-Syafi'i, kita hukumnya makruh untuk mengikat rambut kita ketika sembahyang. Kalaunya rambutnya itu panjang, rambutnya itu panjang. Wala thauban, dan kami tidak pula melipat pakaian kami. Nah, berarti di sini dapat digali satu hukum, bahkan di dalam beberapa fikih, kitab-kitab fikih mengatakan hukumnya makruh kita itu melipat pakaian kita ketika sembahyang. Umpama misalnya di lengan kita berisi lengan baju itu panjang, kemudian kita lipat kayak ini. Nah, kalau kita sembahyang itu makruh, jadi harus dibiarkan aja. Batis, nah, kita berselawar, kebetulan selawar kita itu panjang, lalu kita lipat selawar kita, nah itu pun makruh juga. Jadi sugianya dibiarkan aja. Dan lebih bagusnya kita itu berisi selawar ataupun celana, nah jangan tahi panjang. Kamu yang misalnya nukar ke pasar panjang benar atau dibari orang lalu kada dijahitnya, kada dipotongnya, nah ini biarkan aja. Kita juga nengalihnya di situ, nah jadi harus kita potong juga. Nah kemudian lebih bagus motongnya itu yaitu di atas mata kaki. Bilanya misalnya liwat daripada mata kaki, asal kita tuh kada ada kesombongan, itu kada haram kita. Jadi ada satu hadis Nabi, wailun, celaka bagi orang yang isbal. Nah isbal itu bila kita mengulurkan celananya, tapihnya, gamisnya sampai melebihi daripada mata kaki. Keharamannya itu bagi orang yang ada bersifat sombong. Nah, kebiasaan orang-orang Arab bahari bilanya melebihi daripada mata kaki sampai sampai ke lantai. Nah, sampai ke lantai itu menandakan mereka itu ada kemegahan, kemewahan, ada kesombongan di situ. Sampai tajulur. Ana Ali bin Talqin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum bis salat falyansarif falyatawadda wal yu'idis salat. Apabila salah satu dari kalian itu ada kentut fasa. Jadi fasa ini kentut yang tidak ada bersuara. Amunnya kentut yang ada suaranya, apalagi nyaring, put jar. Nah itu disebut bahasa Arabnya durat. Tapi bilanya kentut yang kada ada suaranya tapi baunya menyengat itu disebut dengan fusa atau fasa. Nah. Kemudian riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu qala kuntu rajulan madda'an faja'atu aghtasilu hatta tashaqqaqa zahri fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam aw dzukira lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aital madhya faghsil dzakaraka wa tawadda wudu'aka lis-salat fa idza fadajtal ma' faghtasil. Riwayat daripada Sayyidina Ali, kata beliau, aku termasuk laki-laki yang selalu mengeluarkan madhi. Nah, selalu mengeluarkan madhi, air madhi. Sesuatu air yang keluar dari kemaluan kita, kadang-kadang kotoran, air kencing. Ada yang kedua air madhi, ada yang ketiga air wadi, ada yang keempat mani. Nah,
Amunnya air kencing itu jelas najis, banyu kami najis. Kemudian ada yang kedua mazi, air mazi. Mazi itu biasanya keluar ketika orang itu ada syahwat. Nah, ada di dalam dirinya itu syahwat. Nah, maka tidak berapa lama keluarlah mazi itu. Dan itu lendir tuh termasuk najis, Ada yang ketiga wadi, lain iwak wadi. Nah, wadi ini keluar lendir di kemaluan seseorang, laki-laki ataupun perempuan, setelah dia mengangkat benda-benda berat atau orang itu kelapahan. Bila umpamanya itu mengangkat benda berat, langsung mengangkat satu sak semen, biasa kada pernah lalunya mengangkat, dan itu berapa kali putaran tuh mengangkat terus. Hari itu kelapahannya tuh kada lawas, ada keluar lendir, bisa di waktu itu atau setelah dia itu kencing, maka lendirnya itu disebut dengan wadi, dan itu najis. Orang kelapahan kada lawas keluar, nah itu najis, itu wadi namanya. Nah, ada mani. Nah, mani ini keluar ketika bergejolak syahwat, kemudian apa kita ada merasakan kelezatan, bahkan boleh jadi meluncat, dan itu wajib mandi. Nah, itu harus kita bisa membedakan tuh, harus bisa membedakan. Jadi kata Sayyidina Ali, aku selalu mengeluarkan air madhi, lalu aku ini mandi sampai dengan sebab aku mandi ini aku menggigil karena kerancakan. Bila ada keluar mazi mandi sampai aku menggigil. Lalu aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat diceritakan kepada Nabi. Kenapa diceritakan kepada Nabi? Ada di antara sahabat disuruh Sayyidina Ali untuk menceritakan hal ehwalnya tentang permasalahan keluar air madi terus, karena Sidin Supan secara langsung bertakun lawan Nabi, karena anak Nabi dikawini oleh Sayyidina Ali. Jadi Supan bertakun terus lawan Nabi dalam permasalahan ini, lalu minta agar supaya sahabat nang menanya kepada Nabi. Lalu ditanyalah sahabat tentang permasalahan air mazi tadi. Lalu dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital madhya faghsil dzakaraka." Apabila engkau melihat air mazi di kemaluanmu, maka hendaklah basuh kemaluan. Wa tawadda wudu'aka li salat, dan engkau berwudu untuk salat. Jadi berwudu seperti mana wudunya untuk salat. Nah, maka di sini dalil di dalam hadis menunjukkan bahwa air mazi itu hukumnya najis dan tidak mewajibkan mandi. Kada mewajibkan mandi. Mazi hanya najis bila kena tapih, berarti najis tapihnya. Cukup dibasuh kemaluan, basuh tapihnya, kemudian bila nak sembahyang berwudu itu cukup, kada perlu untuk mandi. Faida fadhakhtal ma faghtasil. Nah, apabila keluar air mani, maka wajiblah mandi. Wabi qala haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair an Hisham ibn Urwah an Urwah anna Ali bin Abi Thalib qala lil Miqdad wa dzakara nahwa hadza qala fasal Miqdad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaghsila dzakarahu wa unthayaihi. Nah, kemudian riwayat daripada Miqdad an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur unthayaihi. Ketika permasalahan keluarnya air mazi tadi, lalu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau tentang masalah air mazi. Lalu dijawab oleh Nabi kita, hendaklah dia itu membasuh kemaluannya,
wa unsayaihi, dan 2 biji telurnya. Nah, 2 biji telurnya. Kenapa jadi ada 2 biji telurnya? Di dalam hadis yang lain mengatakan ketika ditanya oleh Mikdad kepada Nabi, Nabi hanya menyebutkan liyaghsil dzakarahu, basuhlah kemaluannya. Walam yadhkur unsayaihi, tapi tidak disebutkan 2 biji telurnya. Yang pertama dulu, tentang pembatal wudu. Pembatal wudu salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari 2 kemaluannya. Apabila air mazi ini keluar, maka batallah wudu seseorang tadi, dan wajib dibasuh kemaluannya. Barangkali air mazi ini keluar kena nang di bawah, kena 2 biji telurnya tadi, berarti wajib dibasuh keduanya. Kemaluannya wajib dibasuh, kemudian biji telurnya dibasuh. Satu hadis Nabi mengatakan basuhlah zakarnya, tanpa ada menyebutkan 2 biji telurnya. Nah, berarti yang dibasuh itu adalah kemaluannya aja, sedangkan 2 biji telurnya kada perlu. Lalu keterkaitan pula pembatal wudu yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan ini yang batal wudu, bagi kita khusus laki-laki itu batangnya. Bilanya kita menyentuh dengan telapak tangan kita, kita sentuh kemaluan kita. Nah, kemaluan kita yang batal itu adalah 2 batang yang batal ini menyentuh batangnya. Nah, nang mana nang batangnya? Nang di bawah tuh, Bang. Jadi dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung, sampai kepala. Itu aja nang batal. Bilanya pian menyentuh 2 biji telurnya dengan telapak tangan, itu hukumnya kada batal wudu, tapi sunat baudu. Kalau kita sentuh bulu ari-ari kita, itu kada batal wudu. Kita sentuh selangkangan kita, kada batal wudu. Kita sentuh 2 biji telur, kada batal wudu. Yang batal wudu yaitu batangnya dengan telapak tangan. Nah, kalaunya perempuan itu dengan 2 bibirnya. Kalaunya samping-samping itu kada batal. Yang batal itu 2 bibirnya. Nah, kira-kira kau jadi dibayangkan. Nah, kemudian banyak lagi hadis-hadis keterkaitan dalam masalah sesuatu yang keluar dari 2 kemaluannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min 'ainin la tarma', min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.